Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan elektronika digital praktikum untuk yang modul kedua, di sini kita akan mencoba merancang gerbang logika AND, NOT, OR, NOR, XOR, dan XOR dengan menggunakan IC NaN. Ya, kemarin kita sudah belajar terkait IC-IC yang bisa digunakan untuk membangun gerbang logika ini. Nah, sekarang kita akan membuat bahwa ternyata IC NaN ini bisa digunakan kombinasinya dan membuat gerbang logika yang lain gitu ya. Jadi di sini ada tugas pendahuluannya. Nah, di sini silakan dikerjakan dulu seperti biasa dan tujuannya dalam praktikum ini mahasiswa mampu merancang gerbang logika AND, NOT, OR, XOR dan seterusnya ya hanya dengan menggunakan IC NaN. Jadi kemarin kita sudah belajar IC NaN itu seperti apa, tabel kebenarannya. Nah, sekarang kita kombinasikan gerbang logika NaN sehingga bisa menjadi gerbang logika yang lain. Ini contoh dari simbol dari gerbang logika NaN ya. Jadi ada dua input, kemudian ada satu simbol untuk NOT atau inverternya untuk output. Sama seperti yang kemarin mungkin ya. Jadi ini kita langsung saja mungkin menggunakan PBB. Nah, sebenarnya di modul kita menggunakan IC 7400, tapi karena kita menggunakan simulator virtual breadboard, jadi kita gunakan sesuai yang ada di sini ya. Yang ada di sini kita menggunakan seperti kemarin pakai CMOS 4011 ya untuk IC NaN. Pertama kita bikin dulu breadboardnya di sini, keluarkan breadboard, kemudian kita ambil IC 4011 ya. Di sini kita harus lihat dulu tabel kebenarannya. Kita bisa lihat dari Google Datasheet atau juga bisa lihat dari sini. Nah, kalau kita perhatikan kita bisa lihat mana input, mana outputnya. Nah, kalau di sini sama seperti gerbang logika yang lain ya. Jadi kalau di satu IC biasanya ada kurang lebih 4 gerbang logika. Jadi kalau di sini karena dia NaN ya, nah bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini ada A, B, dan Y berarti arahnya berkebalikan ya, jadi jangan sampai keliru. Masing-masing IC bisa jadi punya datasheet yang berbeda. Kemudian yang di sini AB. Bentuknya gini. Nah, ini outputnya. Jadi ini input, ini in, ini out. Ya, sama seperti ini juga. Ini bentuknya gini, jadi saling berhadapan. Oke, nah sekarang kita sudah paham berarti inputnya bisa pakai 1A, 1B, kaki 1, kaki 2, kemudian outputnya kaki 3, dan seterusnya ya. Nah, kita coba dulu sesuai modul. Seperti biasa kita keluarkan switch. Oh ya, kita hubungkan dulu VCC sama ground-nya. Ini biar tidak terlupa. Seperti biasa saya taruh di atas dan di bawah. Kemudian kita sambungkan dengan wire ya. Saya kasih warna merah untuk VCC, kemudian untuk yang ground kita kasih warna hitam. Ini bebas sebenarnya, ini terserah kalian, cuma untuk memudahkan aja. Oke. Kemudian kita lihat yang di modul. Yang pertama, kita diminta untuk membuat gerbang logika NOT dulu ya.
Jadi kita dari sini sambungkan. Ini kalau misalnya saya kasih petunjuk pengisian. Misalnya kalian kalau mau kaki 1, 2. Nah, ini untuk memudahkan sebenarnya. Misalnya ini inputnya kaki 1 dan kaki 2, kemudian outputnya 3 gitu ya. Karena ini cuma 1, berarti kita jumper. Seperti itu. Sama seperti yang di breadboard. Kita tinggal jumper. Kita keluarkan switch dulu ya. Switchnya karena kita butuh cuma 1. Dipnya kita kasih 1 aja di sini ya. Nah, kemudian kita kasih jumper di kaki A sama kaki B. Kemudian kita keluarkan LED. Oke, ini untuk note ya. Ini kalau mau dijajarin semua, note sendiri dikasih keterangan juga boleh. Seperti biasanya tinggal dikasih ini ya, apa tuh namanya? Teks. Drawing. Oke, ini teks. Jadi ini kasih keterangan untuk memudahkan sebenarnya. Note gitu ya. Oke. Kita run, kita coba sesuaikan tabel kebenarannya. Jadi karena not itu berarti kebalikan. Kalau misalnya ini high, ini mati, kemudian ini kalau low, dia nyala gitu ya, sudah sesuai. Oke, kalau misalnya sudah sesuai, kita lanjut ke yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya kita bikin N ya. Nah, N juga sama, karena sudah mulai pakai 2 gerbang logika, biar nggak susah, biasanya ditandai, biar nggak lupa. Jadi biasanya saya kasih, misalnya ini 1, kemudian 2, outputnya kaki 3. Nah, kemudian ke gerbang selanjutnya ya. Kalau gerbang selanjutnya tadi sesuai dengan data sheet-nya, outputnya di kaki 4, yang di sini 5 sama 6. Yang 5 sama 6 kita jumper, outputnya di sini kita masukkan ke sini. Ya. Jadi kita bikin juga. Mungkin saya bisa pakai ini ya, double gini ya, biar nggak bolak-balik sebentar. Nah, satunya di sini. Boleh mau dibikin lagi satu lagi atau mau tetap pakai yang ini silahkan. Tapi kalau misalnya mau bikin lagi tetap pakai yang ini, di capture dulu. Untuk yang gerbang not baru diganti ya. Sorry. Dicatat dulu, kemudian baru diganti. Nah, untuk yang di sini, biar kita nggak bolak-balik, saya kasih 2. Nah, di sini misalnya kaki 1, kaki 2, kaki 3, kemudian di sini kaki 4 ya outputnya. 1, 2, 3, 4, kemudian yang di sini kaki 5 dan 6. Kaki 5 dan 6 karena ini di jumper, ya udah di jumper aja dulu ya. Oke, berarti kita kasih ini jumper, kaki ini dan ini. Oke. Mau dikasih warna yang lain boleh. Nah, kemudian outputnya di sini, kaki yang ketiga, saya hubungkan ke kaki yang kelima sama keenam ya. Berarti ini untuk dipnya saya geser di kaki keempat. Nah, di sini. Kemudian kaki yang 5, 6 gabung ke kaki 3. Kaki ketiga gabung ke sini.
Oke, ini jadi gerbang logika N ya. Oke, kita run. Untuk kaki N kemarin mungkin masih ingat, kalau N tandanya adalah saat saat kedua input bernilai high, maka outputnya juga high, sisanya 0 gitu ya. Oh sorry, ini kita karena sekarang inputnya 2, sorry ini tadi saya salah, ini yang pertama belum saya ganti ya. Kaki pertama sama kaki kedua kita masukkan dip-nya. Ini saya hapus, saya masukkan dip. Nah, seperti ini. Ini untuk input A, input B. Boleh kalau mau dikasih keterangan, misalnya dikasih info gitu ya, terkait mana input, mana output, boleh silahkan. Misalnya seperti ini A, kemudian saya yang kasih yang di sini adalah yang B. Boleh seperti ini. Nah, A, B, kemudian yang di sini adalah outputnya, baru kita run. Oke, saat keduanya high, dia bernilai high, saat salah satu mati atau salah satu low, dia juga mati. Keduanya low juga mati ya. Ini tinggal dicatat tabelnya. Ini sudah sesuai, baru kita ganti yang lain ya. Oke, ikutin ini terus sesuai dengan gerbang logika. Jadi lakukan sesuai dengan buku modul ya. Jadi sama seperti yang tadi, untuk memudahkan kalian kasih penanda, misalnya ini 1, 2, kemudian yang di sini 3, kemudian kalian pakai berapa lagi? Mungkin 5, 6, di sini 4 gitu ya. Jadi 3 sama 4 nyambung ke kaki misalnya yang di atas ini 7, 8 ya. Berarti kalau misalnya sorry. 7-nya ground berarti 8, 9. 8, 9 di sini output. Nah, seperti ini. Tinggal kita buat di sini. Sorry. Nah, kita sesuaikan lagi input A, 1, 2. Ini kita jumper, ya kita boleh hapus dulu kalau mau. Ini input A, 1, 2 kita jumper. Oke, kemudian kaki 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 5, 6 sudah di jumper untuk dapat 1 dip. Nanti kita masukkan dipnya di sini tadi. Nah, di sini nggak apa-apa ketumpuk, atau kalau mau ini biar nggak ketumpuk dihapus aja dulu biar nggak rancu. Ini juga dihapus. Nah, kita bikin lagi di sini untuk kaki 5 dan 6. Oke. Kemudian outputnya ada di kaki 4 dan kaki 3. Output kaki 3 dan 4. Di sini yang ketiga sambung ke 8. Ini dipnya saya pindah dulu, berarti kaki ke 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau memang kalau misalnya susah nih nyemplang, mau ditaruh di kaki nomor ini juga nggak masalah. Ya, sama aja. Berarti ini tinggal diganti
Berarti ini outputnya yang kaki 13 ya. 13, kemudian yang di sini 12, yang di sini 11. Kalau lupa bisa ditandain misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan kaki 14 ya. Boleh seperti ini. Kemudian tinggal disambungkan lagi. Kaki 3, ini 3 ya. 3 ke 13, berarti ke sini. Oke. Kemudian kaki 4 ke 12 sebelahnya. Nah, seperti ini. Outputnya di kaki 11. Oke, kita run. Nah, ini adalah gerbang logika OR ya. Ya, gerbang logika OR. Jadi OR itu berarti salah satu, ada yang high, dia bernilai high, salah satu atau keduanya. Jadi ini ada salah satu high, dia nyala, dua-duanya dia juga nyala, salah satu nyala, ya tinggal dicocokkan, ini berarti B-nya di sini ya nanti. Kemudian kalau keduanya low, dia mati. Sudah sesuai. Oke, ini tinggal disesuaikan lagi aja. Ini tadi B-nya ada di sini. Nah, baru silahkan dicatat, di-capture, nanti untuk laporan. Terus lakukan sama seperti ini prosesnya. Cuman saya hanya akan jelaskan ini sebentar. Saya clear all drawing dulu. Nah, nanti selain yang kalian lakukan mencocokkan ini ya, nanti coba buat juga atau cari tabel booleannya. Jadi misalnya untuk membuktikan misalnya ini N, ini kan berarti Y sama dengan A dikalikan B gitu ya. Nah, ini kalau not berarti ya tinggal di gini kan. Nah, kalau not berarti ini kan jumper ya, berarti salah satu jadinya ya. Sorry. Berarti Y sama dengan A inverse-nya. Ini karena simbolnya A. A inverse. Nah, untuk yang di bawahnya, nah yang ini, kalian bikin juga tabel kebenarannya. Jadi ini kalau misalnya Y, untuk N sendiri kan ini A dikalikan B, kemudian di inverse ini ya. Kemudian dikasih not lagi, berarti inverse-nya double. Kalau inverse double berarti sama kayak A kali B. Nah, ini dicocokkan sama teori yang sebelumnya kita pernah dapat. Kalau Y sama dengan A kali B, nah ini, sorry, A dot B ini sama dengan N. Nah, jadi secara praktikum kalian lakukan udah benar tabel kebenarannya dan juga secara teoritis benar juga gitu ya. Jadi berdasarkan ini. Yang ini juga sama. Jadi ini pakai kalau misalnya kalian cari ada namanya hukum De Morgans terkait AB ya. Seperti ini itu sama dengan A plus B yang diinverskan ini. Nah, ini juga sama. Dari Y kita punya A di inverse dikalikan karena nen ya masuk ke sini B inverse. Nah, kemudian dikasih not lagi masuk ke sini kan ada not ini ya dinotkan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita masuk pakai rumus yang ini kita bisa sendiri-sendiri kan plus B seperti ini. Karena ini inverse-nya double ya sama aja berarti A plus B. Nah, ini akhirnya jadi Y sama dengan A plus B sama dengan OR. Gitu seterusnya ya. Jadi coba dicari
simbol booleannya juga. Misalnya ini juga gimana? Jadi ini harusnya kan kalian bisa urutkan satu-satu juga. Y-nya ini A inverse, masuk ke N berarti di titik, B inverse, ya kemudian ada inverse lagi untuk yang ini. Nah, dinotkan lagi, berarti sampai double gitu ya. Berarti ini pakai sama seperti yang tadi, ini ya gini, ditambah B gini, kemudian di inverse. Nah, sama seperti A plus B inverse. Nah, seperti ini simbolnya NOR ya. A plus B yang di sini. Jadi kebalikan dari OR. Itu seterusnya, gitu ya. Mungkin kalau misalnya untuk membantu bisa kalian cari juga dari rumus-rumus atau persamaan dari boolean. Misalnya ada beberapa karakteristik A dikalikan A ini sama dengan 0. Kemudian A plus A bar sama dengan 1. Ada fungsi-fungsi atau sifat-sifat yang sama seperti kayak sifat asosiatif atau kumulatif ya. 1A sama dengan A, 0 kali A sama dengan 0. Ya, ini fungsi-fungsi atau sifat-sifatnya bisa kalian cari juga di literatur. Misalnya fungsi asosiatif A kali B plus C. Nah, ini sama kayak AB plus AC dan seterusnya. Ini banyak di internet atau di buku juga bisa dilihat. Nah, kalian terapkan juga di sini. Sesuaikan dengan tabel kebenaran, apakah sesuai atau tidak, fungsi NOR dan juga simbolnya. Yang penting kalian ingat kalau terkait yang kemarin, praktikum yang kemarin, kalau not itu Y sama dengan A bar, NaN itu Y sama dengan A dot B di X. Ini kan kalau N berarti kebalikannya ya. Y sama dengan A kali B. Kemudian kalau NOR itu Y sama dengan A plus B. Ini kalau OR Y sama dengan A plus B. XOR ini agak beda sedikit. Y sama dengan A plusnya ada lingkaran. Ini coba dicari. Secara penjabarannya ini ada sifatnya. Jadi nanti di belakang ini juga dipandu sama gerbang logika ini. X NOR berarti kebalikannya. Y A plus B dinikan. Nah, nanti kalian buktikan juga di pembahasan. Oke, mungkin ini bisa dilanjutkan juga sampai ke XNOR. Jadi kalau XNOR 1 IC sampai 4 ya. Jadi ini cuma pakai IC 1 IC, ini 1 IC. NOR juga masih 1 IC. Sampai ke XOR masih 1 IC karena masih 4 bisa cukup. Untuk yang XNOR ini butuh 2 IC karena di sini ada 5 gerbang logika. Jadi nanti kalian bikin 2 IC masing-masing dihubungkan ke VCC dan ground-nya. Nah, di sini ada 4 gerbang logika ya. Kalian pakai semuanya. Kemudian baru tambahan ke gerbang logika satunya. Nah, ini untuk yang not-nya. Jadi output-nya ada di sini. Atau boleh terserah kalian gimana susunannya. Silahkan kalian coba. Kalau mau lebih gampang ya ditulis ya. Jadi ini kaki 1, sambung ke misalnya ini kaki 2. Nah, ini kaki 1 nyambung ke sini ya. Kaki 2, kemudian di sini 3, sini 4 misalnya. Nah, 4 berarti 5 sama 6. Berarti kaki 1 nyambung sama 5. Biar nanti nggak ruwet. Nah, ini yang di sini berarti gerbang logika yang lain. Misalnya di sini tadi kaki 11 ya. Kemudian di sini 12, 13. Nah, berarti kaki 3 sambung sama 6 sama 12. Kaki 2 sambung sama 13. 11 di sini pakai ke gerbang logika yang lain. Jadi sambung ke 1, 2. Ini masih ada 1 lagi ya.
Berarti ini masih ada yang belum, berarti 8, 9, di sini 10. Boleh, ini nanti terserah kalian tulisnya, ini baru 1, 2, dan 3. Jadi untuk memudahkan aja. Biar nanti nggak kelupaan karena ada jumpernya. Yang mana yang harus dijumper, pasti nanti banyak kabel. Jadi kalau udah ditulis seperti ini akan lebih mudah. Gitu, silakan dilanjutkan dan silakan nanti dilaporkan menggunakan tabel apakah sesuai atau tidak, dan juga ditambahkan simbol booleannya. Jadi dibuktikan apakah sesuai dengan teori juga. Gitu ya. Mungkin untuk yang praktikum ini silakan diisi sesuai tabel ini, kemudian dibahas. Oke. Cukup sekian dari saya, silakan dilanjutkan dan juga jangan lupa di-capture. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.